Baik teman-teman semuanya, kemarin kita sudah belajar teknik 5P dalam teknik bercerita atau berkisah. Masih ingat? Yang pertama apa? Pengaturan suara atau vokal. Yang berikutnya P yang kedua? Perhatikan teknik menyampaikan narasi. Yang ketiga? Perhatikan teknik menyampaikan dialog. Yang keempat, P yang keempat adalah perlihatkan ekspresi, ya. Ekspresi itu adalah mimik apa? Muka atau wajah, ya. Nah, ternyata ekspresi itu bisa dibentuk dari alis sama bibir kita, ya. Kalau bibirnya melebar, ya. Kalau bibirnya menciut, bisa marah, betul nggak? Nah, jadi ternyata marah sama bahagia memainkan bibir. Misalnya marah, ya. Kenapa terlambat? Pulang. Ketawa. Pulang. Nah, tatapan mata kita tajam. Ini cuma ini ya. Cuma adegan ya. Jangan dia kebenaran ya. Langsung deg-degan ya. Ya, jadi marah. Kalau bahagia, nah, alhamdulillah hari ini aku dapat apa? Dapat rezeki dan seterusnya ya. Nah, bahagia. Marah, mata kita jadi melotot. Coba marah. Bisa marah? Nah, kita kayak bermain sinetron ya. Coba marah. Marah sama ini temannya. Oke ya, sudah sweet, sudah. Kalau sudah, sekarang yang menang siapa yang menang? Yang kalah? Oke. Teman-teman yang kalah silahkan keluarkan HP-nya. Tenang, nggak saya minta ya. Ya, yang baru datang bisa menyesuaikan ya. Yang kalah angkat tangan, yang kalah. Oke. Sudah, yang menang angkat tangan. Hari ini kita akan berlatih apa? Ekspresi atau mimik muka, mimik wajah ya. Sudah, keluarkan HP-nya. Sekarang buka kamera HP. Ya. Sudah? Buka kamera HP-nya. Nah. Video, ya. Kemudian kasihkan kamera HP-nya ke yang menang. Kalau saya bilang ekspresi bahagia, berarti kita bahagia. Kalau sedih, berarti sedih. Ya. Kalau marah, berarti marah ya. Oke, hitungan ketiga kita mulai action. Are you ready? Jawabannya yes. Are you ready? Yes. Ready you. Yang menang kasih nilai. Kalau ekspresinya sesuai, berarti jempol. Kalau ekspresinya kurang sesuai, berarti begini. Kalau ekspresinya tidak sesuai, berarti gini. Ya, oke. Ya, kameranya kamera depan aja. Kamera depan, jangan kamera sini. Ya, kamu begini ya. Siap, ulangi. Ekspresi yang pertama, ekspresi bahagia dapat umroh gratis. Pakai kata-kata nggak apa-apa ya. Ekspresi sedih. Ekspresi sedih. Ya, ekspresi sedih. Ekspresi bahagia, paling bahagia. Ya, berikutnya ekspresi bingung. Oke, kasih nilai. Ya. Terakhir, ekspresi marah, sangat marah kepada teman kita. Marah. Pakai kata-kata, terserah kata-katanya apa. 1, 2, 3. Marah kok malah ketawa. Oke. 3, ekspresi marah. Kasih nilai. Ekspresi sedih. Sedih ditinggal meninggal ibunya. Sedih ditinggal ibunya. Coba sampai meneteskan air mata, bisa nggak sedihnya? Ekspresi bahagia dapat umroh gratis. Ekspresi sinis.
Ekspresi kebingungan. Oke, kasih nilai. Terakhir, ekspresi sedih, sangat sedih sekali. Sedih bukan ngantuk loh ya. Oke. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Letakkan lagi HP-nya ya. Oke. Nah, baik teman-teman, itu namanya ekspresi. Nah, tadi ketika kita bercerita hanya dengan menggunakan ekspresi tanpa yang kelima ini, maka ceritanya tidak akan hidup. Yang kelima kira-kira apa? Gerakan tangan saya ini namanya apa? Maka P yang kelima adalah perlihatkan gestur. Apa itu gestur? Gestur itu adalah gerak tubuh, ya, gerak badan kita dan sebagainya, ya. Nah, teman-teman semuanya, yang bisa bergerak apa saja? Tangan, kepala, kaki. Nah, terus apa lagi? Badan. Nah, badan. Boleh berdiri lagi. Kita praktek, ya. Kalau tadi teman-teman kan ucap salam, rata-rata gesturnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sama kayak gitu ya. Sekarang pikirkan gerakan yang berbeda ya. Boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya ya. Atau kreativitas teman-teman, ya terserah ya. Sekarang pikirkan ya, pikirkan dulu ya. Masing-masing harus punya keunikan tersendiri. Jangan sampai sama. Tadi udah pakai ekspresi, ditambah yang berikutnya adalah gestur ya, gerakan tubuh kita. Kalau cuma begini assalamualaikum warahmatullahi, kurang ini ya, tapi pakai ekspresi, pakai gerakan. Oke, siap. Mulai dari sebelah sini, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh duduk ya. Nggak boleh sama kayak gini ya, berikutnya ya. Sebelah sini, dari sini, 1, 2, 3, action. Assalamualaikum. Gak boleh sama ya. Boleh begini, 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 terserah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh. Lanjut. 1, 2, 3. 1, 2, 3, action. Assalamualaikum. Ya udah sama nggak apa-apa lah, boleh ya. Yang penting kita pede aja, yang penting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Kalau ada yang berbeda unik boleh ya. 1, 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Oke. Tinggal agak pelan ya. Ya. Jangan cepat-cepat. Oke, yang belum. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan ya. Oke, sekarang ketika kita bercerita, boleh nggak kita berjalan ke kanan dan ke kiri? Boleh. Tapi syaratnya satu, jangan keseringan. Ya, contoh begini-begini, kesini lagi capek ya, yang nontonnya ya. Bisa ke kanan, ke kiri ya. Jadi maksimal itu dalam sekali adegan 2 atau 3 langkah ya. 1 langkah juga boleh ya. Jadi jangan keseringan ya, habis ke sana ke sini ya. Jadi nanti bingung ya. Sekarang ikuti saya ya, suaranya plus gerakannya. Hai anak-anak.
Hari ini Bu Guru mau bercerita. Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita? Coba. Coba. Tangannya diangkat. Coba mana tangan kanannya? Ke kiri. Mana tangan kirinya? Yuk ikuti Bu Guru, tangannya diangkat. Dua tangan ke atas, sekarang di pinggang. Letakkan di pundakmu, pegang kepalamu, ngek-ngok. Yang kanan ke atas, yang kiri menyusul. Ayunkan ke depan, lipat keduanya. Bisa? Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Dua tangan ke atas, sekarang di pinggang. Letakkan di pundakmu, pegang kepalamu. Yang kanan ke atas, yang kiri ayunkan ke depan, lipat keduanya. Lebih kompak. 1, 2, 3. Dua tangan sekarang di letakkan di pundakmu, pegang kepalamu. Yang kanan ke atas, yang kiri ayunkan ke depan, lipat keduanya. Sekarang saya diam. Teman-teman suaranya paling kompak. 1, 2, 3. Dua tangan letakkan di pundakmu, pegang yang kanan ke atas, yang kiri menyusul. Ayunkan ke depan, lipat keduanya. Anak-anak, ikuti saya. Anak-anak, kira-kira Bu Guru mau cerita apa ya? Ayo. Siapa yang tahu? Pasti penasaran. Lomba duduk rapi. Hap. Suatu hari di sebuah hutan ada seekor hewan. Kira-kira hewan apa ya? Ayo. Siapa yang tahu? Hewannya kakinya 4. Badannya besar. Agak gerak kakinya. Badannya besar. Punya belalai. Siapa? Iya, pinter. Itu namanya binatang. Gajah. Apa? Gajah. Siapa yang di sini pernah lihat gajah? Hebat. Gajah sedang berjalan. Jelem. Aku sedang mencari teman. Pada kemana ya? Kita lihat di samping kanan. Kita lihat coba. Ada temanku. Kamu monyet kan? Oke, tepuk tangan ya. Silakan boleh duduk kembali ya. Itu namanya gestur ya. Gestur bisa dipahami ya. Kita bisa bergerak ke kanan ke kiri, tapi jangan keseringan ya. Dimunculkan gerakan tangannya dan sebagainya. Nah, sekarang coba teman-teman praktekkan ketika gestur kita sedang mandi, pegang gayung. Coba set ya. Mandi gimana? Ikuti Kak Mansur ya. Teman-teman, aku mau mandi dulu. Biar badanku bersih. Set. Biur.
Nah, bisa? Gosok gigi. Ambil sikat giginya, pakai pulpen tuh. Ya. Gosok gigi. Biar giginya putih. Kayak tembok. Coba ikuti gosok gigi gimana? Aduh, masa hidung. Nah, misalnya ya. Kemudian aku bisa pakai baju sendiri. Coba. Pakai bajunya. Pakai roknya. Nah, bisa? Itu gestur ya. Bisa gestur sedang mukul beduk. Pagi hari suara beduk dipukul. Mukul beduk gimana? Saya dulu. Dum. 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 Dung, dung, waduh, malah kena kepalaku. Nah, misalnya itu gestur ya, gestur buka pintu ya. Ena, coba ikuti saya. Ena, bangun pagi, dia pergi ke dapur, dia buka pintunya, ceklek. Bisa? Ya. Lagi ceklek. Suara angin berembus di pantai Pangandaran. Nah, suara angin. Ternyata ada angin puting beliung. Nah, kalau angin sepoi-sepoi pelan. Puting beliung, angin tornado. Nah, itu gestur harus dibedakan ya. Kemudian yang sering dipakai gestur naik sepeda. Gimana naik sepeda? Naik sepeda gimana? Berdiri ya. Naik sepeda. Pagi hari Ahmad berangkat ke sekolah pakai sepeda. Nah. Oke. Bareng-bareng ya semuanya apa namanya, ikuti saya ya gerakannya. 1, 2, 3. Nah, tangannya jangan ikut gerak. Masa naik sepeda begini-begini ya. Yang gerak kakinya ya. 1, 2, 3. Yang gerak-gerak belakangnya pantatnya. Nah, bisa gerak. Nah, terus ada turunan, belok kiri, belok kanan, ada tanjakan, ada lubang. Iya. Nah, itu namanya gestur. Nah, silakan boleh duduk kembali ya. Oke. Itu nanti bisa dikembangkan ya, teman-teman. Kalau kita bercerita dengan ekspresi, dengan gestur itu, kenapa kok anak-anak bisa betah mendengarkan cerita? Sebenarnya gini. Saya pernah mendengarkan daya fokus orang itu umurnya +1. Paham nggak? Jumlah umurnya +1 misalnya. Saya pernah dengar ya, tapi nggak tahu benar atau salah ya. Misalnya anak 6 tahun, berarti dia bisa fokus mendengarkan cerita itu kurang lebih 6 tambah 1 berapa berarti? 7 ya. Kalau anak 5 tahun berarti berapa? 6 menit. 6 menit. Kalau 7 tahun berarti 8 menit. Kalau 30 tahun berarti 31 menit. Nah, setelah itu udah nggak fokus. Tapi ketika penyampaiannya menarik, ya, 5P tadi dimaksimalkan, itu bisa betah, ya, sampai 30 menit, 1 jam. Kayak misalnya kita diundang isi cerita di sekolah, masa 7 menit selesai, kita udah jauh-jauh diundang gitu kan? Kan perlu kondisian, kemudian kita ice breaking, nyanyi, cerita dan sebagainya. Akhirnya kurang lebih 1 jam, ya, 1 jam. Nah, itu jadi teman-teman dengan 5P ini bisa maksimal nanti dari ekspresi kita, gestur kita dan sebagainya.